Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lida Kaila Putri, perwakilan dari kelompok 7, ingin mempresentasikan tentang perhitungan pengkreditan pajak masukan dan pedoman pengkreditan pajak masukan yang akan dibahas bersama teman-teman saya dengan Nurfaiza Chanila dan Fania Humayla. Perhitungan pengkreditan pajak masukan. Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai menyatakan bahwa pajak masukan merupakan pajak pertambahan nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak, sehingga dapat dikatakan bahwa pajak masukan merupakan pajak pertambahan nilai yang muncul akibat transaksi pembelian di mana pengusaha kena pajak dipungut PPN atas pembelian yang dilakukannya sehingga diasumsikan bahwa PKP tersebut sudah melakukan pembayaran PPN. Hal-hal yang berkaitan dengan pajak masukan diatur juga di dalam pasal 9 Undang-Undang PPN seperti berikut ini. Pertama, pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Yang kedua, bagi pengusaha kena pajak yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, pajak masukan atas perolehan dan atau impor barang modal dapat dikreditkan. Ketiga, bagi pengusaha kena pajak yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, pajak masukan atau PM selain PM dari perolehan atau impor barang modal, maka PM-nya tidak dapat dikreditkan. Yang keempat, pajak masukan yang dikreditkan harus menggunakan faktur pajak yang memenuhi persyaratan. Yang kelima, apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisihnya merupakan pajak pertambahan nilai yang harus disetor oleh pengusaha kena pajak. Yang keenam, apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Yang ketujuh, atas kelebihan pajak masukan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku. Yang kedelapan, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud di atas kelebihan pajak masukan dapat diajukan permohonan pengembalian pada setiap masa pajak oleh yang pertama, pengusaha kena pajak yang melakukan ekspor barang kena pajak berwujud, yang kedua, pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak kepada pemungut pajak pertambahan nilai, yang ketiga, ada pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang pajak pertambahan nilainya tidak dipungut. Yang keempat, pengusaha kena pajak yang melakukan ekspor barang kena pajak tidak berwujud. Yang kelima, pengusaha kena pajak yang melakukan ekspor jasa kena pajak. Dan yang terakhir, pengusaha kena pajak dalam tahapan belum produksi. Yang kesembilan, pengambilan kelebihan pajak masukan kepada pengusaha kena pajak seperti dibahas di atas yang memiliki kriteria sebagai pengusaha kena pajak berisiko rendah dilakukan dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Yang ke-10, Direktur Jenderal Pajak selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap pengusaha kena pajak yang mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Dan jika berdasarkan hasil pemeriksaan diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar, maka wajib pajak wajib melakukan pembayaran ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga. Yang ke-11, apabila dalam suatu masa pajak, pengusaha kena pajak melakukan penyerahan yang terutang pajak, juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya. Jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah pajak masukan yang berkenan dengan penyerahan yang terutang pajak. Yang terakhir, apabila dalam suatu masa pajak pengusaha kena pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan pajak masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Selanjutnya, yaitu ada pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak yang belum melakukan kegiatan penyerahan atau ekspor BKP dan atau JKP. Pengusaha kena pajak atau PKP yang belum melakukan kegiatan penyerahan diperkenankan untuk melakukan pengkreditan pajak masukan, di mana SPT masa PPN akan menunjukkan lebih bayar dan atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diajukan permohonan pengembalian di akhir tahun buku. Namun, pajak masukan yang semula diperkenankan untuk dikreditkan dalam jangka waktu tertentu tidak dapat dikreditkan apabila PKP belum melakukan penyerahan dan PKP melakukan pembubaran usaha atau mengajukan permohonan pencabutan PKP atau PKP dicabut secara jabatan.
Jangka waktu tertentu yang dimaksud sebelumnya ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, sampai dengan 5 tahun pajak berlaku sejak masa pajak pertama. Pajak masukan dikreditkan bagi sektor usaha yang menghasilkan barang kena pajak. Yang kedua, sampai dengan 6 tahun, pajak berlaku sejak masa pajak pertama. Pajak masukan dikreditkan bagi sektor usaha yang melaksanakan percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional dengan penugasan pemerintah. Dan yang terakhir, sampai dengan 3 tahun, pajak berlaku sejak masa pajak pertama. Pajak masukan dikreditkan bagi sektor usaha lainnya. Yang kedua, pengkreditan pajak masukan bagi PKP yang selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bagi PKP yang melakukan penyerahan di mana sebagai penyerahan terutang pajak dan sebagian lainnya tidak terutang pajak. Namun, tidak dapat dihitung secara pasti jumlah penyerahan yang terutang dan yang tidak terutang pajak. Maka, pajak masukan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan mengacu pada pedoman perhitungan pajak masukan. Pajak masukan yang dapat dikreditkan. Yang ketiga, pengkreditan pajak masukan bagi PKP yang memiliki usaha tertentu dengan menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan. Pedoman pengkreditan pajak masukan digunakan bagi PKP yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari 1,8 M dalam 1 tahun buku dengan ketentuan wajib pajak tersebut baru saja dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan peredaran usaha dalam 2 tahun buku sebelumnya kurang dari 1,8 M pada setiap tahun buku. Pajak masukan yang dapat dikreditkan yang dihitung dengan menggunakan pedoman ini adalah sebesar A. 60% jumlah pajak keluaran untuk penyerahan jasa kena pajak dan B. 70% dari jumlah pajak keluaran untuk penyerahan barang kena pajak. Yang keempat, pengkreditan pajak masukan bagi PKP yang melakukan kegiatan usaha tertentu. PKP yang dimaksud melakukan kegiatan usaha tertentu dalam hal ini adalah PKP yang kegiatan usahanya semata-mata melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran atau dalam undang-undang perpajakan disebut dengan PKP pedagang eceran kendaraan bermotor bekas. PKP tersebut menghitung pajak masukan dengan menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan sesuai ketentuan berikut. Yang A, pajak masukan diperhitungkan sebesar 90% dari pajak keluaran. Yang B, pajak keluaran merupakan nilai 10% dari dasar pengenaan pajak. Yang kelima, pengkreditan pajak masukan sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai PKP diperkenankan untuk pengkreditan pajak masukannya dengan ketentuan sebagai berikut. Yang A, pajak masukan dapat dikreditkan pada masa pajak sebelum pengukuhan PKP yang tercantum dalam surat pengukuhan PKP. Yang B, pajak masukan dikreditkan dengan jumlah pajak keluaran yang seharusnya dipungut oleh PKP atas penyerahan BKP dan atau JKP terhitung sejak pengusaha seharusnya dikukuhkan sebagai PKP sampai dengan sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Yang C, pajak masukan dihitung sebesar 80% dari pajak keluaran yang seharusnya. Yang keenam, ada pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha yang melakukan penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak. Pasal 9 ayat 6 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai menyatakan bahwa apabila dalam suatu masa pajak pengusaha kena pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak, juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan pajak masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur hal ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 PMK 03 2010 tentang pedoman perhitungan pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21 PMK 011 2014. Pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak antara lain A. Pengusaha kena pajak yang melakukan dan atau memanfaatkan kegiatan usaha terpadu, misalnya pengusaha kena pajak yang menghasilkan jagung. Jagung bukan merupakan barang kena pajak dan juga mempunyai pabrik minyak jagung. Minyak jagung merupakan barang kena pajak yang sebagian jagung yang dihasilkan dijual kepada pihak lain
dan sebagai lainnya diolah menjadi minyak jagung. B. Pengusaha kena pajak yang melakukan dan atau memanfaatkan kegiatan usaha terpadu, misalnya pengusaha kena pajak yang menghasilkan tandan buah segar, TBS, kelapa sawit. TBS kelapa sawit merupakan barang kena pajak strategis dan juga mempunyai pabrik minyak kelapa sawit atau CPO yang seluruh TBS kelapa sawit yang dihasilkannya diolah lebih lanjut menjadi minyak kelapa sawit atau CPO. Yang C. Pengusaha kena pajak yang melakukan usaha jasa yang atas penyerahannya terutang dan tidak terutang pajak pertambahan nilai. Misal, pengusaha kena pajak yang bergerak di bidang perhotelan di samping melakukan usaha jasa di bidang perhotelan, juga melakukan penyerahan jasa persewaan ruang untuk usaha. D. Pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang dan jasa yang atas penyerahannya terutang dan yang tidak terutang pajak pertambahan nilai. Misalnya pengusaha kena pajak yang kegiatan usahanya menghasilkan atau menyerahkan barang kena pajak berupa roti juga melakukan kegiatan di bidang jasa angkutan umum yang merupakan jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai. Yang E. Pengusaha kena pajak yang menghasilkan barang kena pajak yang terutang pajak pertambahan nilai dan disebabkan dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Misalnya pengusaha pembangunan perumahan yang melakukan penyerahan berupa rumah mewah yang terutang pajak pertambahan nilai dan rumah sangat sederhana yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Oke, untuk selanjutnya akan aku lanjutin. Untuk poin slide selanjutnya itu ada untuk pengusaha kena pajak yang memerlukan penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak. Sebagaimana tersebut di atas, perlakuan pengkreditan pajak masukan adalah sebagai berikut. Yang A, pajak masukan atas perolehan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang nyata-nyata hanya digunakan untuk kegiatan yang terkait dengan penyerahan yang terutang pajak pertambahan nilai. Dapat dikreditkan seluruhnya, seperti misalnya, pertama, pajak masukan untuk perolehan mesin-mesin yang digunakan untuk memproduksi minyak jagung. Yang kedua, pajak masukan untuk perolehan alat-alat perkantoran yang hanya digunakan untuk kegiatan penyerahan jasa persewaan kantor. Dan yang ketiga adalah pajak masukan untuk pembelian traktor dan pupuk yang digunakan untuk perkebunan kelapa sawit, yang seluruh TBS kelapa sawit yang dihasilkan diolah sendiri oleh pemilik kebun kelapa sawit atau titip olah dengan menggunakan fasilitas pengolahan pengusaha kena pajak lain menjadi minyak kelapa sawit atau CPO. Kemudian bagian B itu ada pajak masukan atas perolehan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang nyata-nyata hanya digunakan untuk kegiatan yang terkait dengan penyerahan yang tidak terutang pajak pertambahan nilai atau mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Tidak dapat dikreditkan seluruhnya. Misalnya, yang pertama itu ada pajak masukan untuk pembelian truk yang digunakan untuk jasa angkutan umum. Karena jasa angkutan umum bukan merupakan jasa kena pajak yang atas penyerahannya tidak terutang pajak pertambahan nilai. Kemudian yang B, itu ada pajak masukan untuk pembelian bahan baku yang digunakan untuk membangun rumah sangat sederhana. Karena atas penyerahan rumah sangat sederhana dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Kemudian next, pada bagian C, itu sedangkan pajak masukan atas perolehan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang belum dapat dipastikan penggunaannya untuk penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak. Pengkreditannya menggunakan pedoman perhitungan pengkreditan pajak masukan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini. Misalnya, yang pertama itu ada pajak masukan untuk perolehan truk yang digunakan baik untuk perkebunan jagung maupun untuk pabrik minyak jagung, yang sebagian jagung tersebut dijual kepada pihak lain dan tidak diolah sendiri oleh pemilik kebun jagung menjadi minyak jagung. Yang kedua, ada pajak masukan untuk perolehan komputer yang digunakan baik untuk kegiatan penyerahan jasa perhotelan maupun untuk kegiatan penyerahan jasa persewaan kantor. Perhitungan pajak masukan. Pengusaha kena pajak yang menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan melakukan perhitungan pajak masukan yang dapat dikreditkan dengan cara sebagai berikut. A. Pajak keluaran sama dengan nilai peredaran bruto dan atau penerimaan bruto yang terutang PPN pada masa pajak bersangkutan dikalikan dengan tarif PPN pada saat ini yaitu sebesar 11%. Kemudian yang B, pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah yang pertama itu untuk penyerahan BKP dengan pedoman pengkreditan pajak masukan yaitu sebesar 70% dikali pajak keluaran. Yang kedua, ada untuk
penyerahan JKP dengan pedoman pengkreditan pajak masukan yaitu sebesar 60% dikali pajak keluaran. Kemudian C, maka pajak pertambahan nilai yang wajib disetor pada setiap masa pajaknya adalah sebesar 30% dikali DPP untuk penyerahan BKP dan 60% dikali DPP untuk penyerahan JKP. Ilustrasinya adalah sebagai berikut. Nilai peredaran bruto untuk masa Juni 2021 adalah sebesar 40 juta. Pajak keluarannya yaitu 11% dikali 40 juta sama dengan 4.400.000. Pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah 70% dikali 4.400.000 sama dengan 3.080.000. PPN terutangnya dibagi dengan 1.320.000. Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan terkait penggunaan pedoman pengkreditan pajak masukan. A. Jika PKP beralih menggunakan pengkreditan dengan mekanisme PK versus PM umum, maka peralihan tersebut hanya boleh dilakukan pada masa pajak pertama tahun buku berikutnya dengan mengajukan pemberitahuan secara tertulis kepada KPP tempat PKP terdaftar paling lama pada batas waktu penyampaian SPT masa pada masa pajak pertama di tahun buku selanjutnya tersebut. B. Jika terdapat pembetulan SPT masa yang dilakukan oleh PKP dan mengakibatkan peredaran bruto menjadi lebih dari 1.800.000 lebih dari 1,8 miliar, maka PKP wajib beralih menggunakan mekanisme PKPM umum. Peralihan tersebut mulai dilakukan pada masa pajak setelah peredaran usahanya melebihi 1,8 miliar. C. Dalam hal peralihan sebagaimana disebutkan di atas, maka pajak masukan yang dihitung adalah pajak masukan yang dimulai pada masa pajak pertama tahun buku digunakannya pengkreditan umum. Nah, itu sedikit presentasi dari perwakilan kelompok kami tentang perhitungan pengkreditan pajak masukan dan pedoman pengkreditan pajak masukan. Kami dari kelompok 7 sudah mempresentasikannya, semoga bisa dipahami bagi kalian-kalian semoga, dan have a nice day!